Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel Bolsek Lapa Bambu Apu Tangsel. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya memperlihatkan Bolsek Lapa yang terserang kutu putih teman ya. Tadi gimana caranya untuk mengatasi kutu putih ini dan juga solusinya harus gimana teman ya supaya tidak terkena lagi kutu putih teman ya. Baik teman-teman, di sini banyak kutu putihnya teman ya. Nah, pastinya di sini saya harus melakukan pembersihan ya teman-teman supaya Bolsek Lapa ini daunnya tidak menghitam teman ya. Karena kutu putih ini sangat bahaya kalau dibiarkan, apalagi sampai banyak seperti ini teman-teman. Ini perlu kita bersihkan ya supaya Bolsek Lapa ini penampilannya jangan sampai rusak ya untuk keindahannya teman ya. Baik teman-teman, jadi untuk langkah-langkah yang saya lakukan yaitu pertama-tama saya akan bersihkan kutu putih ini. Ini untuk membersihkannya saya dengan melakukan membersihkan dengan kuas ya teman ya. Jadi karena ini masih enggak terlalu banyak kutu putihnya teman ya, masih bisa ditangani dengan cukup dibersihkan dengan kuas saja, ini kayaknya bisa teman ya. Nah untuk solusinya nih teman, supaya Bolsek Lapa ini tidak terserang lagi kutu putih, ini terutama untuk masalah meletakkan Bolsek Lapanya teman ya. Kalau teman-teman meletakkan di Bolsek Lapanya terlalu lembab atau terlalu sejuk ya, adem gitu, nah ini teman-teman pastinya akan diserang kutu putih teman ya. Karena kutu putih ini sebenarnya awalnya dari semut teman-teman ya. Kalau udah diserang sama semut, nah ini pastinya akan timbul kutu putih seperti ini teman ya, timbul kutu putih seperti ini. Nah jadi untuk Bolsek Lapa ini teman, supaya tidak terserang lagi terserang kutu putih, jadi teman-teman sekali-kali boleh ya teman-teman dijemur ya, minimal 3 hari sekali jemur di tempat yang panas teman ya, 2 jam atau 3 jam lah teman ya. Jadi supaya semut yang menyarang di pelepah-pelepah ini, di sela-sela pelepah ini, dia bisa pergi ya teman ya, supaya dia tidak ngumpul di sini semutnya. Nah itu kalau dijemur jadi Bolsek Lapa kemungkinan tidak akan terserang lagi kutu putihnya teman ya. Oke teman, saya mau melakukan pembersihan di Bolsek Lapa ini karena daun-daunnya sudah ada kutu putihnya ya, bintik-bintik seperti ini teman ya. Nah, saya mau membersihkan dengan kuas ya teman ya. Dan juga di sini saya akan melakukan perapian juga teman ya, yaitu melakukan penyayatannya sedikit di sini karena sudah kulit lapis ini sudah tinggi teman ya. Baik teman-teman, ikuti terus videonya, jangan skip, tonton full durasi supaya teman-teman lebih paham lagi ya tentang Bolsek Lapa, khususnya untuk para pemula supaya lebih semangat lagi membuat Bolsek Lapanya. Baik teman-teman, saya melakukan pembersihan dulu di daun-daun ini ya dengan kuas teman ya. Nah, ini dengan kuas sudah pasti hilang teman ya, jadi tidak pakai sunlight atau yang lainnya teman ya, dengan cukup daun kuas saja karena ini tidak terlalu parah teman ya, walaupun banyak tapi tidak terlalu parah, jadi cukup dibersihkan dengan kuas seperti ini teman ya. Nah jadi untuk solusinya teman, jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman bahwa Bolsek Lapa ini perlu sinar matahari juga teman ya. Artinya teman-teman Bolsek Lapanya boleh ya silakan 2 hari sekali dijemur atau 3 hari sekali jemur teman ya, supaya tidak terlalu lembab. Karena kutu putih ini teman, kutu putih ini awal timbulnya dari semut teman-teman ya. Kalau udah disarangi semut pastinya teman, ini pastinya dia akan bertelur ya seperti ini, putih-putih seperti ini. Nah dia akan menimbulkan kutu putih teman ya. Nah kalau misalnya terlalu banyak kutu putihnya teman, di Bolsek Lapa ini sangat bahaya ya. Ini efeknya daunnya jadi menghitam, bahkan kalau udah menyerang di tunas yang paling muda
ini tunas muda tidak akan berkembang dengan maksimal teman ya, bahkan bisa mati teman ya. Nah, jadi untuk penanganannya ya teman-teman, dengan cara dijemur ya bonsai kelapanya teman ya, dan letakkan juga jangan terlalu tempatnya ini jangan terlalu lembab teman-teman ya, karena kalau terlalu lembab bonsai kelapa pastinya akan diserang lagi teman ya, serang lagi kutu putih ya, karena semut biasanya dia senang ya yang lembab-lembab atau adem ya teman ya, suasana adem, yaitu semut pasti dia akan menyerang di daun-daun bonsai kelapa dan juga dia akan bertelur. Nah, timbullah kutu putih teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang di rumah, khususnya untuk pemula nih ya, supaya lebih tahu, supaya lebih paham lagi bahwa bonsai kelapa boleh teman-teman taruh di dalam rumah ya, tapi sekali-kali harus dikeluarkan juga teman ya, atau dijemur ya 3 hari sekali. Itu sangat penting teman ya, untuk terkena sinar matahari bonsai kelapa ini teman ya, karena kalau tidak terkena sinar matahari sama sekali, jadi pastinya diserang kutu putih seperti ini teman ya, karena terlalu lembab dan juga terlalu sejuk ya cuacanya itu. Jadi kalau terlalu lembab ini semut akan datang teman ya. Nah, sangat mudah teman ya, jadi dengan kuas saja seperti ini, kutu putihnya udah mulai kelihatan hilang teman ya, udah bersih seperti ini teman ya. Tapi kalau udah terlalu parah teman, ini pastinya saya akan melakukan pencucian ya dengan sunlight teman ya. Itu sunlight bagus juga teman ya untuk menghilangkan kutu putih teman ya. Tapi kalau belum terlalu parah, cukup di kuas saja seperti ini teman ya. Baik teman, lanjut saya mau melakukan perawatan di bonsai kelapa ini, yaitu penyayatan teman ya, supaya kedepannya bonsai kelapa ini daunnya tidak meninggi teman ya, karena sekarang daunnya udah lumayan teman ya, udah mulai kecil daunnya. Nah, jadi untuk mempertahankan seimbangan daun atau mempertahankan kekecilan di daun ini atau kekerdilan di daun bonsai kelapa ini, teman-teman harus melakukan penyayatan teman ya. Saya melakukan penyayatan dulu. Sebelum melakukan penyayatan, saya merapikan dulu di bonggolannya atau sisa-sisa pelepah yang sudah di pruning. Ini ujungnya sudah mengering, ini perlu kita rapikan juga teman ya. Oh ya teman, di sini bonsai kelapa saya ini sedang di ground ya teman ya, jadi sedang program akar juga teman ya. Jadi masih belum lama saya ground, jadi saya masih belum bisa memberitahu atau menunjukkan hasil dari groundan ini teman ya. Jadi 1 bulan ke depan pasti saya akan bongkar dan juga saya akan buatkan videonya teman ya, hasil dari penggroundan ini teman ya. Baik teman, saya mau melakukan penyayatan atau merapikan bekas pelepah-pelepah yang sudah mengering ini teman ya. Rapikan juga dengan seperti ini ya, di bonggolannya ke depannya ini supaya bagus dan juga imbang teman ya. Jadi bonsai kelapa ini teman-teman, untuk masalah perawatan ini sangat mudah teman ya, tidak susah. Yang penting teman-teman rajin, setiap minggu harus mengadakan penyayatan. Nah, seperti ini nih teman-teman ya. Jadi tujuannya untuk penyayatan ini teman, supaya daunnya ini tidak meninggi teman ya. Nah, ini yang sudah tua atau bekas potong-potongan yang udah mengering boleh teman-teman terapikan ya, supaya kedepannya bonggolannya jadi imbang dan juga tidak meruncing ke atas teman ya. Kalau bonggolan meruncing ke atas itu kurang bagus teman ya di bonsai kelapa, di besarnya ini tidak imbang ya. Nah, jadi seperti ini teman ya, sangat mudah untuk merapikannya ya teman ya. Yang penting teman-teman harus rajin perawatan, pastinya bonsai kelapa teman-teman akan menjadi bonsai kelapa yang indah dan juga enak dipandang matanya teman. Apa yang sudah mengering ini boleh ya teman-teman ya, teman-teman pruning, potong
Nah ini untuk pemotongannya teman-teman, jangan sampai rata temannya. Jadi pemotongannya harus menjigjag ya, harus berjigjag seperti ini atau seperti tangga ya temannya. Itu tujuannya supaya apa teman? Tujuannya supaya membentuk bonggolan tidak meruncing ke atas temannya. Jadi bonggolannya ini jadi stabil ya. Untuk kedepannya bonggolan menjadi bagus kalau pemotongannya berjigjag seperti ini teman ya. Kalau pemotongannya rata, itu pastinya hasil dari bonggolannya ini untuk kedepannya kurang bagus teman ya. Pasti dia akan meruncing teman. Pelepah yang sudah menua ini teman, ini perlu juga teman ya, perlu dirapikan juga. Setelahnya pemangkasan atau pruning daun, yang di bekasnya pasti dia akan mengering teman ya, ujung-ujungnya akan mengering seperti ini. Ini boleh teman-teman rapikan juga ya, supaya hasilnya maksimal teman ya. Nah ini untuk penyayatannya teman-teman, hati-hati ya, jangan sampai menggores ke pelepah yang masih muda, karena kalau menghasilkan banyak goresan di bonsai kelapa ini hasilnya kurang bagus teman ya, dia akan menghitam di pelepah-pelepahnya teman ya. Jadi untuk penyayatannya teman-teman harus dibantu ditarik seperti ini teman ya. Nah, ditarik teman ya. Jadi pisau sayatnya ini cuma menempel di kulit tapisnya ini ya, jadi dibantu dengan tarikan teman-teman supaya tidak menggores pelepah yang muda teman ya. Oke teman, sekarang penyayatan terakhir teman-teman. Untuk penyayatan terakhir, ini tunas belum mekar teman, ini sangat rawan potel teman ya. Nah, maka melakukannya harus hati-hati dan juga pelan-pelan teman, seperti ini. Nah, untuk penyayatannya teman-teman harus perhatikan ya, jangan sampai mendasar teman ya, atau sampai ke bawah sini ya, ini sangat bahaya ya. Nah ini biasanya untuk para pemula, karena dia belum paham, karena dia terlalu semangat, biasanya dia langsung ke bawah sini teman ya. Jadi untuk pemotongan atau penyayatan di tunas yang muda ini kita bertahap teman ya, jangan langsung ke bawah ya, karena efeknya sangat fatal teman ya. Ini bisa potel teman ya. Nah kalau misalkan bonsai kelapa potel, nah, pastinya teman-teman akan memprogram ulang kembali teman ya, artinya waktunya pasti akan lama dan juga panjang juga teman ya. Jadi sangat disayangkan teman ya, kalau bonsai kelapa sudah hampir jadi, tiba-tiba dengan melakukan penyayatan dengan kecerobohan kita, ini bonsai kelapa kita tuh mengulang kembali teman ya, mau program lagi teman ya, itu pasti memakan waktu lama lagi. Nah jadi kita kapan untuk menikmatin keindahan bonsai kelapanya teman ya. Nah jadi teman-teman harus hati-hati dan harus sabar melakukan perawatan di bonsai kelapa ya teman ya. Ini khususnya untuk teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa. Untuk kesabaran pembuatan bonsai kelapa ini sangat diperlukan ya, sangat penting teman ya, harus sabar ya, jangan terburu-buru melakukan perawatan di bonsai kelapa ya teman ya. Baik teman, nih bersihkan dulu dari debu-debunya ya, supaya tidak disaranin lagi semut teman ya. Nah ini sangat mudah teman ya, mengerjakannya sangat mudah ya untuk perawatan bonsai kelapa. Bahkan kalau teman-teman banyak waktu ya, waktu senggang, ini teman-teman boleh ya dicurahkan ke bonsai kelapa dengan santai. Nah ini sangat asik teman ya, sangat asik dan juga bisa buat teman ngopi teman ya. Oke teman, kita lakukan pelepahnya supaya mekar. Nah ini kalau untuk melakukan pelepah ini teman-teman harus pegang yang kencang teman ya, supaya tidak patah ya. Jadi solusinya gitu teman ya. Buat teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, untuk perawatan di bonsai kelapa ini supaya tidak terserang kutu putih. Nah ini teman-teman meletakkan bonsai kelapanya jangan terlalu lembab, jangan terlalu adem ya. Jadi sedikitnya harus terkena sinar matahari teman ya, supaya tidak diserang oleh semut ya, karena kutu putih ini awalnya dari semut teman ya.
Baik teman-teman, mudah-mudahan video kali ini ada sedikit ilmu ya yang bisa dipetik buat teman-teman yang baru bergabung membuat bose kelapa, supaya lebih semangat lagi, supaya lebih giat lagi mencari bahan bose kelapanya. Dan juga pastinya bose kelapa ini sangatlah asik ya untuk kita gelutin ya teman ya, karena bose kelapa ini setidaknya kalau teman-teman yakin serius melakukannya, ini suatu saat kedepannya pasti akan ada hasilnya teman ya. Bisa teman-teman jual ya bose kelapanya, dan juga bisa juga teman dipajang atau mengikuti pameran. Nah, ini bose kelapa ini untuk kedepannya pasti ada hasil teman ya, karena dari bose kelapa ini teman-teman, kalau teman-teman udah bisa menciptakan atau punya kreasi di bose kelapa, satu bose kelapa ini untuk dijualnya nih teman-teman, ini sangat menggiurkan juga teman ya. Atau saya juga sampai kaget teman ya, kalau bose kelapa yang sudah jadi, sudah tua, karakter tuanya udah dapet, ini sedikitnya 300 atau bahkan sampai 500.000. Ini teman-teman pasti bisa untuk menjualnya teman ya. Dan juga di sini tergantung peminat atau orang yang mau belinya teman ya, karena kehobian ini tidak bisa dinilai dengan uang teman ya, karena karya ini orang yang minat pastinya dia orang yang tahu seni dan juga tahu tentang bonsai kelapa ya teman ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan video kali ini semuanya terhibur juga ya, dan juga ada sedikit ilmu ya yang bisa dipetik buat teman-teman semuanya, khususnya untuk para pemula supaya lebih semangat lagi ya. Saya akhiri video ini, salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.